Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Resep Papa. Oke teman-teman, kali ini Resep Papa akan share lanjutan resep cookies coklat chip cookies kemarin ya teman-teman ya. Ini kita akan buat 3 varian. Jadi satu adonan ini kita akan buat 3 varian coklat cookies atau bisa disebut ya cookies lah ya teman-teman ya. Ini kita akan pakai almond kismis, kemudian coklat chip cookies dan caca cookies. Tahu kan caca kan ya teman-teman ya, ini enak banget dan cocok banget untuk disajikan bersama keluarga atau untuk kue lebaran. Ini pasti jadi favorit ini teman-teman. Nah oke, langsung saja kita ke bahan-bahannya ya. Nah oke teman-teman, ini bahannya sudah kita siapkan. Pertama gula aren atau brown sugar, bisa juga ini 240 gram ya. Ini gula aren yang diparut dengan parutan keju. Kemudian gula pasir kita gunakan 100 gram. Kalau teman-teman pakai full gula pasir itu bisa kurangi di takaran totalnya ya. Totalnya 280 gram. Itu nggak usah pakai gula aren lagi teman-teman. Jadi full gula pasir aja. Nah kemudian kita akan gunakan margarin, ini kurang lebih 240 gram. Ini saya mix butter ya teman-teman ya, biar lebih mantap. Kemudian terigu 400 gram, terigu protein sedang. Lanjut 2 telur. Kemudian baking soda 6 gram atau setengah sendok makan, dan baking powder 2 gram saja atau seperempat sendok makan. Kemudian basicnya itu sudah. Untuk topping isiannya kita pakai choco chip, coklat caca, kemudian ini ada kismis, kemudian ada DCC yang dicicang kecil-kecil, dan pastinya almond yang disangrai teman-teman ya. Ini mantep banget. Nah langsung saja ke pembuatan. Nah oke, kita ke tahap pembuatan. Ini resep apa pakai mixer ya teman-teman, Mitoshiba MF700 Maxi Mixer. Ini mixer keren banget ya teman-teman, stand mixer rasa planetary, pokoknya recommended banget buat teman-teman yang mau untuk rumahan atau untuk usaha karena kapasitas besar. Nah kita pengaduknya pakai beater ya, beater. Nah seperti ini fungsinya untuk adonan pekat ya, seperti cookies, pempek, kue sus. Ini banyak fungsinya, kadang kita jarang ya yang pakai ini, rata-rata Wix dan dog hawk ya, tapi ini fungsinya banyak banget kalau teman-teman bisa apa tahu ya teman-teman ya. Kemudian kita akan masukkan bahan-bahannya ya teman-teman ya. Pertama kita masukkan gula pasir, gula aren agak nempel lagi nih teman-teman. Nah kita masukkan gula arennya, kemudian margarin. Pakai margarin yang berkualitas agar rasanya lebih mantap ya. Nah ini kita akan mix hingga tercampur rata dan teksturnya creamy, tapi jangan over mix ya atau mengembang. Pokoknya sampai kira-kira tercampur rata dan teksturnya creamy. Kita pasang dulu ya. Nah oke teman-teman, ini sudah terpasang ya. Kita akan mix dengan kecepatan sedang hingga tinggi. Jadi di awal kita gunakan kecepatan 4 dulu. Nanti kalau udah mulai tercampur rata, kita akan naikkan ke kecepatan full ya. Jadi kalau pakai beater ini nggak akan cepat ngembangnya, beda dengan Wix. Tapi kalau pakai Wix bisa, tapi takutnya kan dia ini kan ada gula arennya yang madat ya. Jadi takutnya Wix-nya itu kan serabut-serabut kecil-kecil, nanti kurang pas nanti. Makanya pakai beater untuk adonan pekat, jangan salah ya teman-teman ya. Kita mix hingga teksturnya creamy dan tercampur rata. Nah, nanti teman-teman sesekali, nah seperti ini, sesekali kita tengahkan. Jadi kadang kan di awal-awal itu ada adonan yang langsung ke pinggir gitu. Nah kita matikan dulu mixernya, diangkat, kemudian kita tengahkan lagi. Nah kemudian kita turunkan dan kita mixer lagi hingga
tekstur creamy yang diinginkan itu sudah tercapai ya teman-teman ya. Lakukan seperti itu bisa 2 atau 3 kali untuk menengahkan adonan jadi biar maksimal. Nah, udah ya teman-teman, kira-kira seperti ini dia sudah creamy dan tercampur rata. Selanjutnya kita akan masukkan telur. Nah, kira-kira seperti ini nih bentuknya. Belum ngembang tapi sudah mulai creamy ya. Jangan terlalu ngembang, nanti melebarnya parah. Jadi cukup sampai creamy saja ya. Kita akan masukkan telur kemudian aduk sebentar saja. Nah, kita sudah masukkan telurnya, kita mix sebentar saja teman-teman. Pokoknya kira-kira sampai nyatu dengan kecepatan rendah aja ya. Ini kalau manual diaduk manual juga pun nggak masalah ya teman-teman ya. Ya seperti ini kira-kira. Kemudian kita akan masukkan terigu, baking soda, dan baking powdernya ya. Jangan lupa diayak. Jadi baking soda, baking powder dicampurkan ke terigu, kemudian diayak. Biar lebih bagus ya. Walaupun sebenarnya kalau pakai mixer bisa lebih tercampur rata. Nah, ini sudah teman-teman. Kemudian kita akan pasang lagi ke mixernya. Nah, kita mix lagi hingga tercampur rata dengan kecepatan rendah aja kalau udah masuk tepung. Paling kecepatan 2 lah, 2 atau 3. Itu sudah cukup banget. Jadi enak ya teman-teman ya, pakai beater. Ngaduknya itu nggak perlu pakai tangan manual. Dan cepet nyampurnya. Ini kalau untuk adonan teman-teman biasa usaha kue sus atau kue kering atau pempek, ini beater ini fungsinya banyak banget ini. Nah sudah ya teman-teman, kira-kira seperti ini teksturnya. Dia agak lembek ya, beda dengan kue kering yang padat ini karena nanti kue keringnya melebar ini teman-teman. Kemudian kita akan bagi 3 bagian ya, kita akan bagi 3 bagian, bagi menjadi 3 bagian teman-teman. Selanjutnya di masing-masing ini kita akan beri topping ya, topping atau campuran ya bahasa enaknya. Nah, kita masing-masing akan kasih dengan tadi yang disebutkan ya, coklat chip, cookies dengan DCC. Nah, seperti ini. Pakai choco chipnya yang bagus ya teman-teman ya. Kemudian almond. Ini almond kismis yang gurih, asam, manis ya. Banyak banget. Nah, satunya nanti choco chip caca. Jadi dikasih coklat warna itu caca teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita aduk-aduk saja, aduk manual aja ya teman-teman ya. Kita aduk manual sampai tercampur rata. Pilih di antara 3 topping ini pun gak masalah, cari yang paling gampang dicari lah ya teman-teman ya. Teman-teman, ini sudah tercampur rata ya. Selanjutnya kita akan siapkan ovennya dulu ya teman-teman ya. Ini kita sisihkan, nanti kita siapkan loyang dan panaskan oven. Di sini resep Papa pakai oven Mito MO777 atau Mito Heat. Ini
mid oven listrik low watt yang ukurannya sedang, cocok banget nih teman-teman buat di rumah. Nah, pertama kita akan coba setel di suhu rendah ya teman-teman ya. Kita setel di kisaran 130-an derajat, kemudian setelan pemanasnya atas bawah, timernya full aja ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu kurang lebih 7 menit sampai ovennya benar-benar panasnya udah mencapai suhu yang diinginkan ya. Sambil kita akan siapkan adonannya, kita taruh di loyang. Loyang nggak perlu dioles margarin ya teman-teman ya, karena ini mengandung banyak minyak kadarnya, jadi nanti nggak lengket kok. Nah, kita bentuknya pakai sendok ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada scoop es krim lebih enak. Jadi ini nggak perlu bulat banget, nanti dia akan melebar ya. Atau kalau mau pakai tangan, pakai sarung tangan plastik biar nggak nempel. Nah, kita susun aja seperti ini. Diputer-puter, ukurannya menyesuaikan aja ya, sesuai selera. Mau yang besar juga nggak apa-apa, yang kecil juga nggak apa-apa. Ini sedang teman-teman. Kita bentuk terus sampai selesai. Nah, oke, ini teman-teman sudah ditata di loyang semuanya. Ini nah, kita langsung coba dulu pakai 3 rak sekaligus ya teman-teman ya, dengan setelan suhu 130 derajat. Semoga berhasil ya. Ini kita akan langsung masukkan saja, susun 3 teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita akan masukkan aja ke oven. Ini susun 3 ya, setelannya seperti ini teman-teman. Nah, loyang bawah usahakan pakai loyangnya yang ceper-ceper ya kalau susun 3 ya, karena kalau tinggi nanti ketutupan. Yang tengah ini loyang alas dari oven ini teman-teman, jadi biasa tatakan di dasar kita pakai buat loyang. Nggak apa-apa ya. Kita oven, menyesuaikan waktunya, yang penting dia sampai kering dan matang. Keringnya pun gak kering banget, karena ketika dingin cookies ini akan mengeras seperti itu ya. Dan pastinya jangan lupa diputar-putar, tukar loyang posisi atas ke tengah, tengah ke bawah, nanti kita akan praktekkan. Nah teman-teman, ini kira-kira sudah 7 menitan. Ini agak kelamaan ya, mungkin suhunya terlalu rendah nih. Nah, kita akan tukar posisi. Yang bawah pindah ke atas, kemudian yang tengah pindah ke bawah, dan yang atas pindah ke tengah. Kita oven lagi hingga selesai. Nanti biasanya ini diputar ke ini sekitar 2 atau 3 kali lah ya. Nah, ini berselang kurang lebih 7 menitan, kita putar lagi seperti ini, jadi biar merata. Oh ya, yang saya lupa sampaikan, jangan lupa diputar dibalik ya, maksudnya yang depan pindah ke bagian belakang, belakang ke depan, jadi matangnya merata, diputar gitu. Kita tunggu hingga matang. Nah, oke teman-teman, ini kira-kira 30 menitan ya. Lamaan ini, seriusan teman-teman. Hasilnya kayaknya kurang maksimal. Kita lihat. Nah, lebar ya teman-teman. Ini melebar, terlalu melebar ini teman-teman. Nah, kita lihat. Ini sepertinya terlalu melebar. Kita angkat dulu ya, nanti kita lihat kan.
Nah, teman-teman, ini hasilnya, ini kurang maksimal ya, ini karena terlalu melebar. Jadi analisis resep Papa, untuk cookies yang tipe lembek, adonan lembek seperti ini kurang cocok untuk suhu rendah ya. Beda dengan kayak seperti nastar, putri salju, kue kacang yang adonan padat itu cocok untuk suhu rendah. Ini kalau suhu rendah dia mengerasnya telat sehingga dia melebar terus. Seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau susun 3 ini suhu tinggi nanti cepat gosong. Jadi seperti itu. Jadi ini kita akan revisi lagi nanti di bagian selanjutnya. Nah, kemudian kan ini resepnya bikinnya malam pas sahur, ini kita akan cicip dulu. Sebelum nanti kita akan masih ada adonan sisa, nanti kita akan ubah setelannya. Nah, kita lihat seperti ini nggak masalah sih sebenarnya ya teman-teman ya. Ini tampilannya juga it's not bad lah ya, not bad ya. Kita coba. Hmm, untuk rasa ini juara teman-teman, seriusan. Ini kan mungkin karena dipadu dengan butter ya, jadi lebih enak lagi dibanding sebelumnya yang full margarin. Terus papa bikin coklatnya tipis, apa biskuitnya, cookiesnya itu tipis, jadi kerasa banget coklatnya ketika digigit ya. Ini ancaman, seriusan teman-teman, ancaman banget. Ini makan satu, ini kurang, apalagi kalau anak-anak dan pecinta coklat. Ini enak banget, seriusan teman-teman. Habiskan ya. Mumpung ini bentar lagi imsak ini, nanti di video setelah ini kita share di adonan sisanya, kita akan beda settingan suhu dan oven. Apa loyang? Nah teman-teman, ini yang kloter kedua. Ini resep apa cuma pakai 2 rak aja ya teman-teman ya. Kita akan coba juga setel suhunya dinaikkan ke 150 derajat. Jadi kalau dua susun seperti ini akan lebih maksimal panasnya ya teman-teman ya, dan cookiesnya bisa cepat kering sehingga melebarnya nggak terlalu over ya teman-teman ya. Kita akan masukkan aja ke dalam ovennya teman-teman. Nah, kita akan oven hingga matang dan pastinya tetap ditukar posisi seperti tadi ya. Intervalnya kira-kira 7 sampai 10 menit baru ditukar posisi dan dibalik posisi depan ke belakang, belakang ke depan seperti video sebelumnya. Nah, teman-teman, ini kira-kira sudah hampir 10 menit ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini hasilnya nggak melebar banget ya teman-teman ya. Dan dia lebih cepat keringnya teman-teman. Kita tukar posisi seperti ini. Nah, yang rak kedua itu ditaruh di tengah aja ya. Karena cekung ke dalam, kalau ditaruh di bawah dia deket banget dengan panel atas. Nah, kemudian yang bagian atas kita harus perhatikan juga karena ini sudah posisi sudah istilahnya setengah matang ya. Jangan kita patokan dengan seperti di awal tadi waktunya 7 menitan karena nanti akan cepat gosong. Jadi kita harus sering cek. Bisa jadi kira-kira 4 menitan itu sudah matang, bisa jadi lebih ya. Pokoknya kita harus sering-sering ditengok, jangan ditinggal main HP atau kemana dulu ya teman-teman ya. Sebelum kita tahu feel-nya, kalau kita sudah praktek berkali-kali baru kita sudah paham. Tapi kalau pertama kita harus perhatikan terus ya teman-teman ya. Ini bisa kurang lebih singkat ya. Matangnya kira-kira 17 sampai 20 menit lah ya teman-teman. Kita tunggu hingga matang. Nah, oke teman-teman, ini kurang lebih sudah hampir 20 menit, belum sampai 20 menit ya kalau resep Papa cek ya. Nah, ini hasilnya dia nggak terlalu melebar ya teman-teman ya. Jadi bisa keringnya lebih cepat dan nggak terlalu bleber gitu ya istilahnya.
Jadi seperti itu ya teman-teman ya, resep papa kasihkan video tentang pengovenannya ini. Yang pertama pengaturan suhunya. Kadang-kadang kalau teman-teman dipraktik di rumah ada setelannya yang beda, nanti timbul kendala seperti tadi yang di bagian awal. Makanya resep papa kasihkan 2 sesinya sebagai penjelasannya ya. Teman-teman bisa lihat ini cakep banget. Nah, jangan sampai nunggu keras banget baru diangkat ya, karena ketika dingin cookies ini akan mengeras, akan lebih mengeras. Jadi kalau udah agak masih kelihatan apa ya istilahnya, dia sudah mengeras, tapi kalau ditekan, kalau teman-teman menekan itu masih agak penyok gitu. Tapi ketika nanti dingin dia akan mengeras dan renyah. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, kita tunggu dingin kemudian kita pindahkan. Nah, oke teman-teman, ini hasilnya cakep banget walaupun ini di kloter-kloter awal yang melebar ya, tapi nggak masalah. Teman-teman harus kenali di adonan jangan sampai over mixing, dan yang pastinya di pengovenan yang tadi sudah dibahas ya teman-teman agar hasilnya maksimal. Ini enak banget, cocok banget untuk kue lebaran ini teman-teman. Pokoknya jangan sampai gak buat ya. Ini seriusan enak banget, favorit ini. Dan semoga bermanfaat videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.